teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini kita akan membahas PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau emiten GUT. Emiten GUT telah menyiapkan realisasi belanja modal atau CAPEX sebesar 600 miliar. CAPEX tersebut dipersiapkan untuk sejumlah strategi menjaga keseimbangan antara profitabilitas, ekspansi bisnis, dan daya beli konsumen. Di saat kondisi ekonomi yang seperti ini, perusahaan tetap memilih mempertahankan harga produk sambil melanjutkan investasi untuk memperkuat kapasitas produksi. Pada kinerja kuartal pertama 2026, emiten GUT menunjukkan penurunan laba dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun operasional perusahaan masih mencatat margin yang relatif terjaga, dan ekspansi tetap berjalan sesuai rencana. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2026, Garuda Food membukukan pendapatan sebesar 3,52 triliun. Angka tersebut turun sekitar 4,2% dibandingkan kuartal 4 pada 2025 yang mencapai 3,68 triliun. Tetapi masih lebih tinggi sekitar 12,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 3,13 triliun. Meskipun pendapatannya turun, namun penjualan masih berada dalam tren positif. Dilihat dari sisi profitabilitas, laba kotor tercatat sebesar 947 miliar dengan margin laba kotor sekitar 26,9%. Margin ini sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di kisaran 28,3%. Artinya, tekanan biaya produksi masih ada. Untuk beban pokok penjualan mencapai angka 2,58 triliun, sementara beban usaha berada di level 698 miliar. Lalu, laba usaha Garuda Food mencapai 249 miliar pada kuartal 1 2026. Nilai ini lebih rendah dibandingkan 312 miliar pada kuartal 4 2025, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan 240 miliar pada kuartal 1 2025. Stabilnya laba bersih secara tahunan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjaga kinerja di tengah meningkatnya tekanan biaya. Dilihat dari sisi rasio keuangan, return on asset berada di level 7,16%, sedangkan return on equity mencapai 16,87%. Dan untuk rasio interest coverage sebesar 7,07 kali yang menunjukkan laba operasional masih mampu menutup beban bunga dengan tingkat yang memadai. EBITDA perusahaan mencapai 361,21 miliar yang turun dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 431,78 miliar. Namun masih berada di atas posisi kuartal 1 2025 yang mencapai 349,91 miliar. Kalau kita melihat laporan keuangan perseroan, sebenarnya CAPEX ini digunakan untuk apa aja sih? Di tengah kondisi saat ini, Garuda Food tetap menjalankan agenda investasi dan memastikan realisasi CAPEX hingga semester pertama 2026 masih berjalan sesuai kebutuhan operasional dan target perusahaan. Sebelumnya, Garuda Food mengalokasikan CAPEX lebih dari 600 miliar sepanjang 2026. Sebagian besar anggaran investasi tersebut diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi. Salah satu proyek utama adalah pembangunan pabrik keju melalui anak usaha PT Mulia Boga Raya Tbk atau emiten keju. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan portofolio produk sekaligus mendukung kapasitas produksi jangka panjang perusahaan. Di sisi operasional, manajemen memilih untuk tidak menaikkan harga produk meski menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan distribusi. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas daya beli konsumen sekaligus mempertahankan kinerja penjualan. Perusahaan juga menerapkan berbagai langkah efisiensi di seluruh lini operasional sebagai respon terhadap tekanan inflasi. Selain biaya produksi, Garuda Food juga mencermati perkembangan nilai tukar rupiah serta harga bahan bakar yang berpotensi mempengaruhi biaya logistik hingga akhir 2026. Kedua faktor tersebut menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap rantai pasok dan struktur biaya operasional perusahaan. Di luar kinerja keuangan, Garuda Food juga memperoleh sejumlah pengakuan di tingkat regional maupun nasional. Pada 2026, perusahaan kembali masuk dalam daftar Fortune Southwest
Indeks Asia 500 untuk tahun ketiga berturut-turut. Keberhasilan mempertahankan posisi dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa Garuda Food tetap berada di antara perusahaan dengan skala pendapatan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Di saat yang sama, agenda ekspansi melalui pembangunan fasilitas produksi tetap berlanjut sesuai rencana. Sementara strategi menjaga harga produk menjadi bagian dari upaya mempertahankan daya beli konsumen dan kesinambungan bisnis di tengah dinamika ekonomi. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!